Guys, perkenalkan nama saya Rosdianti Syetiberi dengan NPM 1211-4201-210169. Saya dari kelas C, Program Studi Keperawatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini, saya akan membahas tentang sistem sensoris persepsi, yang merupakan tugas mata kuliah ilmu keperawatan dasar 1 dengan dosen pengampu Ibu Grace J. Wakano, SCAP, MCAP. Selamat mendengar. Sistem persepsi sensoris adalah sistem pengantar rangsangan dari perifer atau reseptor ke pusat atau otak. Manusia tidak dapat mempertahankan hidupnya jika ia tidak tahu adanya bahaya yang mengancam atau menimpa dirinya. Adanya bahaya dapat diketahui dengan jalan melihat, mendengar, mencium, dan merasakan. Rasa nyeri, rasa raba, rasa panas, rasa dingin, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan sistem sensori. Daerah utama apresiasi sensasi adalah talamus dan area sensorik. Talamus adalah stadium pemancar rangsangan sensorik. Organ ini menerima impuls yang datang dari medula spinalis, dari cerebellum yang mengirim impuls ke area sensorik pada lobus parientalis dan lobus lain. Area sensorik merupakan tujuan serat yang berasal dari talamus. Berada pada gyrus postventralis, lobus pariental, kecuali panas, dingin, dan nyeri berderajat tinggi. Impuls sensorik diapresiasikan di sana. Sistem persepsi sensoris atau pengindra dibagi sebagai berikut. 1. Indera penglihatan. 2. Indera pendengar. 3. Indera penghidup. 4. Indera pengecap. 5. Indera peraba. Kita masuk pada yang pertama, yaitu indera penglihatan. Sistem penglihatan, informasi diterima dari lingkungan luar, kemudian diubah menjadi input saraf dan menghasilkan persepsi visual. Sistem penglihatan manusia merupakan suatu hal yang kompleks dan luas, yang jalurnya dimulai dari cahaya masuk ke mata, kemudian ditangkap retina dan dihantarkan menuju korteks visual. Palpebra atau kelopak mata. Palpebra melindungi mata dari cedera dan cahaya berlebihan dengan gerakan menutup. Palpebra atas lebih besar dan lebih mudah bergerak daripada palpebra bawah. Palpebra menutup oleh korteks musculus orbicularis oculi dan relaksasi musculus levator palpebra superioris. Mata dibuka oleh kontraksi musculus levator palpebra superioris yang mengangkat palpebra superior. Konjungtiva. Konjungtiva adalah membran halus yang melapisi kelopak mata dan menutupi bola mata. Selanjutnya, aparatus lacrimalis. 1. Glandula lacrimalis. Glandula ini terletak di atas bola mata, di bagian anterior dan superior orbita. Posterior terhadap septum orbital. Merupakan kelenjar bermuara dalam bagian lateral fornik superior glandula superior glandula konjungtiva melalui 12 ductus. Kedua, ductus lacrimalis. Air mata mengalir membasahi kornea dan berkumpul di dalam ductus lacrimalis. Dari sini, air mata masuk ke canaliculi carlimalis melalui pupna lacrimalia. 3. Ductus nasolacrimalis. Ductus ini panjangnya kurang lebih 0,5 inci atau 1,3 cm dan keluar dari ujung bawah saccus lacrimalis. Ductus berjalan ke bawah, belakang, dan lateral di dalam kanalis osa dan bermuara ke dalam meatus nasi inferior. Selanjutnya, orbita. Orbita adalah rongga berbentuk piramid dengan basis di depan
dan apex di belakang. Atap orbital dibentuk oleh pars orbitalis, oosis frontalis yang memisahkan orbita dengan fossa cranii anterior. Bola mata. Pada bola mata terdapat 3 lapisan. 1 lapisan fibrosa, yaitu sclera dan kornea. 2 lapisan vaskulosa, yaitu koroid, corpus ciliaris, dan iris. 3 lapisan nervosa atau retina. Pertama, lapisan fibrosa. 1 sclera. Sclera yang otak terdiri dari jaringan fibrosa padat dan berwarna putih. Di belakang sclera ditembus oleh nervus opticus dan menyatu dengan selebung dura nervus ini. Kedua, kornea. Kornea yang transparan mempunyai fungsi utama merefleksikan cahaya yang masuk ke mata. Di posterior berhubungan dengan humor aqueous. Kornea merupakan medium refleks yang sangat penting. Kemampuan refleks terjadi pada facies anterior kornea, di mana indeks refleks kornea yang besar berbeda dari udara. Selanjutnya, lapisan vakulosa. 1. Koroidea terdiri atas lapisan luar berpigmen dan lapisan dalam yang sangat vaskular. 2. Corpus diciliaris. Corpus diciliaris ke arah posterior dilanjutkan oleh koroidea dan ke anterior terletak di belakang batas perifer iris. Ketiga, iris. Iris adalah diafragma berpigmen yang tipis dan kontraktil dengan lubang di tengahnya, yaitu pupil. Iris terletak di dalam humor aqueous di antara kornea dan lensa, dan iris melekat pada permukaan anterior corpus ciliaris. Iris membagi ruang antara lensa dan kornea menjadi kamera anterior dan kamera posterior. Selanjutnya, lapisan nervosa. 1. Retina. Berisi lapisan pigmen dan lapisan serabut saraf, yaitu sel dan sel kerucut. Permukaan luar berhubungan dengan koroidea dan permukaan dalam berhubungan dengan corpus vitreum. Pada pusat bagian posterior retina terdapat daerah lonjong kekuningan, makula lutea, yang merupakan area retina dengan daya lihat yang paling jelas. Di tengahnya terdapat lekukan disebut fovea centralis. Nervus optus meninggalkan retina kira-kira 3 mm dari sisi medial makula lutea melalui diskus nervi optici. Selanjutnya, isi bola mata. 1. Aqueous humor. Dihasilkan oleh badan ciliaris, terletak antara kornea dan lensa, mengandung zat gizi untuk kornea dan lensa, tidak memiliki pasokan daerah. 2. Vitreous humor atau badan vitreous. Terletak antara lensa dan retina, memberikan bentuk dan kekokohan pada mata. Adalah struktur biconvex yang transparan yang dibungkus oleh kapsul yang transparan terletak di belakang iris dan di depan corpus vitreum serta dikelilingi procesus ciliaris. Selanjutnya, pengaturan jumlah cahaya yang masuk ke mata. Tidak semua cahaya yang melewati kornea mencapai fotoreseptor atau retina. Jumlah cahaya yang memasuki mata sebanding dengan luas pupil atau kuadrat diameter pupil yang diatur oleh iris. Otot sirkular mengecil, kira-kira 1,5 mm. Otot radial membesar pupil kira-kira 8 mm. Variasi diameter pupil dapat menghiasi perubahan jumlah cahaya yang mencapai retina sampai 5 kali lipat. Selanjutnya, mekanisme penglihatan. Sumber cahaya.
Selanjutnya masuk ke mata melalui kornea, kemudian melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris, selanjutnya dibiaskan oleh lensa, sehingga terbentuk bayangan di retina yang bersifat nyata terbalik, diperkecil. Selanjutnya sel-sel batang dan sel kerucut meneruskan sinyal cahaya melalui saraf optik. Kemudian otak membalikan bayangan yang terlihat di retina. Selanjutnya objek terlihat sesuai dengan aslinya. Kita masuk pada yang kedua, yaitu indera pendengar. Telinga terdiri dari telinga luar, telinga tengah atau kavitas timpani, telinga dalam atau labirinthius. Telinga dalam berisi organ pendengaran dan keseimbangan. Yang pertama, telinga luar. Telinga luar terdiri dari auricula dan meatus acousticus externus. 1. Auricula mempunyai bentuk yang khas dan berfungsi mengumpulkan getaran udara. Terdiri atas lempengan tulang rawan elastis tipis yang ditutupi kulit. Auricula mempunyai otot insentrik dan eksentrik, keduanya disarafi oleh nervus facialis. Kedua, meatus acousticus externus adalah saluran berbelok yang menghubungkan auricula dengan membran timpanica. Meatus acousticus externus berfungsi mengantarkan gelombang suara dari auricula ke membran timpanica. Membran timpani atau gelendang telinga bergetar secara sinkron dengan gelombang suara yang mengenainya, menyebabkan tulang-tulang pendengaran telinga tengah bergetar. Telinga tengah terdiri dari tulang-tulang pendengaran, yaitu malleus, ada tulang pendengaran terbesar yang mempunyai kaput, kolum, curs lobum, atau manubrium, sebuah prosesus anterior dan prosesus lateralis. Incus mempunyai korpus yang besar dan 2 curs. Stapes mempunyai kaput, kolum, 2 lengan, dan sebuah basis. Berosilasi secara sinkron dengan getaran membran timpani serta menimbulkan gerakan seperti gelombang parilimfe koklean dengan frekuensi yang sama. Selanjutnya telinga dalam. 1. Koklea adalah tempat sistem sensorik untuk mendengar. Jendela oval bergetar bersama dengan gerakan stapes yang melekat padanya. Gerakan jendela oval menyebabkan pemilimfe koklea bergerak. Selanjutnya vestibuli dan skala timpani mengandung perilimfe yang dibuat bergerak oleh gerakan jendela oval yang didorong oleh getaran tulang-tulang telinga tengah. Ductus cochlearis mengandung endolimfe, tempat membran basilaris. Membran basilaris bergetar bersama dengan gerakan parilimfe mengandung organ korti. Organ korti mengandung sel serabut, membran tektorial, tempat rambut sel-sel reseptor yang terbenam atau menekuk, membentuk potensial reseptor. Jendela bundar bergetar bersama dengan gerakan cairan perilimfe meredam tekanan di dalam koklea. Apparatus vestibularis. Sistem sensorik atau keseimbangan dan postur terdiri dari kanalis semiriscularis mendeteksikan akselerasi atau percepatan dan deselerasi atau perlambatan rasional dan angular.
utriculut. Satu, perubahan posisi kepala menjadi sumbu vertikal dan mengarahkan akselerasi dan deselerasi linear secara horizontal. Berikut, saculus. Perubahan posisi kepala menjadi sumbu horizontal dan menggerakkan akselerasi dan deselerasi linear secara vertikal. Selanjutnya, mekanisme pendengaran. Suara, udara masuk melalui telinga, kemudian menuju gendang telinga bergetar, diteruskan oleh tulang-tulang pendengar telinga ke ujung saraf, kemudian disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Selanjutnya, indera penghidup. Pencium adalah indera yang paling sedikit dimengerti disebabkan indera ini merupakan fenomena subjektif yang tidak mudah dipelajari pada hewan-hewan tingkat rendah. Kendala lain yang menambah kerumitan adalah pada manusia, indera penghidup tidak berkembang dengan sempurna dibandingkan dengan sebagian besar hewan tingkat rendah. Membran olfaktorius terletak di bagian superior di setiap lubang hidung. Di setiap lubang hidung, membran ini luasnya 2,4 cm pangkat 2. Sel-sel olfaktorius. Sel-sel olfaktorius. Sel-sel reseptor untuk sensasi penghidup pada dasarnya merupakan sel biopolar yang berasal dari sistem saraf pusat itu sendiri. Proses penciuman. Bau menunjuk ke reseptor pembau, kemudian menghasilkan lendir hidung, menuju ke impuls, kemudian menuju ke akson, terus menuju ke nervus olfaktorius, kemudian ke lamina cribosa osteomoid, menuju ke neuron-neuron tracus olfaktorius, kemudian korteks otak, dan menghasilkan bau. Kita masuk pada yang berikut, yaitu indera pengecap. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menenggak. Perannya berbicara, manipulasi posisi makanan, taste atau pengecapan, menelan, membersihkan cavus oris, pencernaan mekanis. Selain itu juga, terdapat permukaan yang kasar karena adanya tonjolan yang disebut papila. Terdapat 4 jenis papila, yaitu papila foliate pada pangkal lidah bagian lateral. Kedua, papila fungiformis pada bagian anterior. Ketiga, papila circumvallata melintang pada pangkal lidah. Ketiga papila di atas mengandung kumput atau tunas pengecap. Keempat, papila filiformis terdapat pada bagian posterior. Pada filiformis tidak terdapat kuncup-kuncup pengecap. Selanjutnya, terdiri dari 2 bagian. 1, 2/3 anterior, terletak dalam covum oreospropium, terdiri dari bagian apex dan korpus langua bebas bergerak. Tonjolan-tonjolan yang disebut juga papillae languas terdapat taste tebals untuk pengecapan. Kedua, 1/3 posterior, terletak dalam isthmus vacuum dari orofaring, disebut radix langua, tidak bergerak.
terdapat tonjolan-tonjolan lebih keras, disebut juga suatu jaringan lipoid, yaitu tonsilla lingualis. Sensasi pengecapan. Sensasi pengecapan terjadi karena rangsangan terhadap berbagai reseptor pengecapan. Ada 13 reseptor kimia pada sel-sel pengecapan, antara lain 2 reseptor Na, 2 reseptor K, 1 reseptor Cl, pembentukan garam, 1 reseptor adenosi, 1 reseptor inosin, 1 reseptor manis, 1 reseptor pahit, 1 reseptor glutame, dan 1 reseptor ion hidrogen. Kemampuan 13 reseptor tersebut dikumpulkan menjadi 5 kategori umum: asam, asin, manis, pahit, dan uyami. Disebut sensasi pengecapan utama. 1. Rasa asam ialah asam kontraksi ion hidrogen. 2. Rasa asin ialah garam yang terionisasi atau kontraksi Na lebih. 3. Rasa manis atau zat kimia organik. 4. Rasa pahit ialah perubahan struktur kimia pada zat kimia organik dan garam organik. 5. Rasa uyami dalam bahasa Jepang artinya lezat untuk menyatakan rasa kecap dengan menyenangkan. Secara kualitatif, rasa ini dominan terdapat pada ekstra daging dan keju. Kita masuk pada yang terakhir, yaitu indera peraba. Kulit adalah organ terbesar di tubuh. Kulit mempunyai beberapa fungsi, yaitu 1. Fungsi proteksi, 2. Fungsi pertahanan atau imunologi, 3. Fungsi absorpsi, 4. Fungsi ekskresi, 5. Fungsi persepsi, 6. Fungsi pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi, fungsi pembentukan pigmen, 8. Fungsi keratinisasi, 9. Fungsi pembentukan vitamin D, 10. Fungsi ekspresi. Selanjutnya, anatomi kulit. Yang pertama, epidermis. Epidermis adalah salah satu lapisan kulit yang bisa dilihat dan disentuh. Dermis. Lapisan ini memiliki kelenjar keringat dan pembuluh darah yang membantu dalam mengatur dan mempertahankan suhu tubuh. Kelenjar minyak dan keringat serta ujung saraf yang dapat mengirimkan sensasi berupa sentuhan rasa nyeri, gatal, dan suhu ke otak. Ketiga, hipodermis. Hipodermis terdiri dari jaringan kolagen dan sel lemak, bertugas untuk melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin. Subtikus atau juga dikenal sebagai hipodermis, suatu lapisan khusus dari jaringan berserat adiposa atau lemak. Selanjutnya, epidermis merupakan epitel berlapis gepeng, avaskuler, dan mempunyai 5 bagian. 1. Stratum corneum. 2. Stratum lucidum. 3. Stratum granulosum. 4. Stratum spinosum. 5. Stratum basale. Demikian dari penjelasan saya tentang materi sistem persepsi sensoris. Semoga bermanfaat.